dan porsi makan untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah pencernaan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Jadi jam makannya itu sering dengan porsi yang sedikit. Sering itu sehari 5 sampai 6 kali. 5 sampai 6 kali per 2 jam dengan porsi paling enggak 10 sendok. 10 sendok. Jadi langsung aja ya. Untuk makan pertama kita dimulai dari jam 7 atau kurang dari jam 7 kalian sudah makan pertama atau sudah sarapan. Terus untuk makan kedua berarti 2 jam kemudian ya. 2 jam kemudian makan kedua jam 9. Terus makan ketiga 2 jam kemudian jam 11. Makan keempat jam 1, boleh jam 2. Untuk makan kelima jam 3. Makan keenam habis sholat maghrib itu makan yang terakhir. Jadi usahakan makan terakhir itu paling lambat itu sesudah sholat maghrib. Kenapa? Karena untuk kita memberikan waktu ya ke lambung kita, memberikan waktu untuk beristirahat agar radang atau luka-luka di lambung itu sel-selnya dapat diperbaharui atau dapat meregenerasi. Jadi kita memberikan kesempatan kepada lambung untuk meregenerasi sel-sel yang rusak. Jadi malam usahakan nggak boleh makan ya. Usahakan makan terakhir itu sesudah sholat maghrib. Terus tekstur nasi yang dimakan itu nggak keras juga nggak lembek. Jangan makan bubur nanti kalian lemes. Oke. Ada tips dari saya karena penderita asam lambung ini kan mudah lapar. Karena pada saat sakit pencernaan ini asam lambung sedang tinggi-tingginya, sedang asam-asamnya. Itu yang membuat makanan yang kita makan cepat sekali tercerna, yang menyebabkan kita mudah lapar. Jadi misalnya belum waktunya atau belum jamnya makan, 30 atau 30 menit sesudah makan, kan itu belum jamnya makan ya. Kok kita sudah merasa lapar? Nah, ada tips dari saya. Kalian ambil nasi 3 sendok, lalu bacakan surat Al-Fatihah. Terus sambil berdoa, ya Allah, jadikan nasi ini pengenyang perut hamba, jadikan nasi ini vitamin dan obat bagi perut hamba. Terus lalu kunyah sampai halus, begitu seterusnya ya, begitu sampai suapan ketiga kunyah sampai halus baru ditelan. Terus sebelum makan kita minum air dulu seteguk ya. Tujuannya agar kita memberi sinyal ke lambung kalau ada makanan yang masuk. Setelah makan kita juga minum air seteguk. Fungsinya juga sama, memberikan sinyal kalau kalian berarti sudah selesai makan. Kok ribet ya? Iya, memang ribet. Terus 30 menit kemudian baru kalian boleh minum. Setelah 30 menit kemudian setelah makan, kalian boleh minum air seteguk demi seteguk sambil duduk ya. Ribet ya, memang ribet. Memang ini caranya memang untuk sembuh ya seperti ini. Jadi menurut saya asam lambung itu bukan penyakit yang mematikan ya, tetapi penyakit yang menyebalkan. Jadi kita itu mesti harus telaten, harus disiplin, harus konsisten, harus sabar yang pasti ya. Jadi seperti itu cara makannya. 10 sendok makannya itu per sendok itu dikunyah sampai halus ya, kalau sudah halus baru ditelan. Fungsinya kenapa dikunyah sampai halus? Karena di mulut ini ada enzim-enzim untuk pencernaan yang fungsinya untuk mempermudah atau meringankan kerja dari lambung. Jadi dikunyah.
Jadi kita sudah punya blender dari Allah, yaitu berupa ini mulut dan gigi yang fungsinya untuk meringankan kerja lambung. Nasinya, ingat nasinya teksturnya jangan terlalu halus, juga jangan terlalu kasar. Yang sedang aja. Jangan makan bubur. Untuk menunya apa sih? Menu yang dimakan? Yang dimakan waktu saya sakit asam lambung atau sakit pencernaan, nanti kita bahas lagi di video next ya. Kita bahas lagi tentang masalah menu-menu apa saja yang dimakan yang cocok untuk sakit asam lambung GERD anxiety. Kok makannya sehari sampai 5-6 kali, apa nggak terlalu sering, apa nggak terlalu kebanyakan? Oke, yang kita bahas ini kan jam makan, porsi makan untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah pencernaan. Kalau untuk yang orang yang sudah sehat atau orang yang sudah normal kayak seperti saya ini, makannya normal 2-3 kali. Jadi itu yang kita bahas ini, jam makan, porsi makan khusus untuk kalian yang sedang mengalami masalah pencernaan. Jangan lupa sebelum makan pagi sarapan, kalian treatment dulu dengan herbal GERD ini. Herbal GERD ini cara minumnya sangat mudah karena bentuknya kantong teh, cukup diseduh dengan air panas, kemudian tunggu sampai 2-3 menit baru